Kita semua adalah hamba Tuhan. Bedanya hanya ada yang full time, ada yang part time, tidak sepenuhnya. Sebaliknya, kalau kita seorang pendeta, jangan bawa-bawa kependetaan kita di luar pelayanan. Karena itu akan jadi gap. Kenapa saudara? Sebab kalau kita membawa-bawa kependetaan kita di luar pelayanan, di dalam bergaul dengan masyarakat, kita bawa-bawa kependetaan kita, jangan saudara salah tangkap. Oh, kalau begitu di dalam masyarakat, kalau kita ketemu dengan orang mabuk, kita orang sama-sama mabuk. Bukan itu maksudnya. Orang juga tanpa kita bawa-bawa kependetaan kita, orang juga tahu bahwa kita pendeta, kita hamba Tuhan. Sekalipun Alkitab tidak pernah mengakui kependetaan, karena tidak ada kependetaan dalam Alkitab, tapi sudah terlanjur jadi istilah umum di Indonesia, ya oke lah. Rohaniawan. Dimanapun kita ada, orang juga tahu apa maksudnya membawa-bawa kependetaan di luar pelayanan. Pasang diri supaya orang hormati, supaya orang hargai, supaya orang takut. Jaga image. Saudara, orang tidak menghargai kependetaan kita hanya dengan jaga image atau buat istilah baru sekarang bukan jaim. Istilah baru sekarang membuat pencitraan. Namanya saya pencitraan berarti dibuat-buat kan? Tidak usah bikin-bikin itu wibawa supaya orang saya tidak pernah membawa, saya masuk di Kota Palu tahun 74. Merintis gereja ini atau jemaat ini, dan saya tidak pernah membawa kependetaan saya bergaul dengan semua orang. Saya pernah jadi tukang bikin kue di kota ini. Saya pernah antar kue di kota ini. Saya pernah kerja sampai subuh di kota ini. Apalagi kalau cuma bikin kue pengantin, gampang. Di mana ada kesulitan orang bahas hias-hias kue tar, itu saya punya kerja. Rabu-rabu selesai. Sekarang gampang kan? Semua serba jadi. Apalagi kalau pas tahun baru dengan apa? Tahun baru dengan atau Idul Fitri, itu harus kerja sampai subuh. Saya tidak pernah merasa hina. Habis bikin langsung antar padahal orang itu saya tidak kenal. Lantas antar lagi ke rumah-rumah pejabat. Selamat Natal, selamat. Antarkan apa? Orang punya pesanan. Apakah karena seorang pendeta? Aduh, saudara tahu. Orang akan merasa itu lebih terhormat. Kenapa? Bukan main Pak Pendeta. Berendah hati dia mau lakukan ini. Padahal saya tidak membuat pencitraan. Memang itulah gaya hidup. Apakah terlalu hina kalau kita bikin kue? Ada jemaat berkata, Om ajar kita bikin bakso. Ya, apa di sini nih? Bukan bakso, ini apa nih di sini? Ya, mari saya ajar. Beli daging, mana DP alat? Saya duduk di situ, saya pukul sampai jadi selesai. Apa terlalu hina, pukul daging? Oh, kasihan masa pendeta mesti, aduh Pak Pendeta, aduh jangan kasihan, Pak Pendeta nanti di mimbar saja. Di mimbar lain, di luar mimbar, ya kita hidup sebagai masyarakat sesama kita untuk saling tolong menolong. Nah, inilah yang sering menimbulkan konflik internal. Seorang pemimpin tidak dihargai oleh atau bukan dihormati oleh karena otoritas dan kewenangan yang dimilikinya, bukan. Tapi seorang pemimpin dihargai dari kinerja yang cemerlang, dari kapabilitas dirinya. Kenapa kita harus seperti itu? Sebab kalau tidak seperti itu, apa yang terjadi saudara? Sedangkan kita tidak bawa-bawa kependetaan kita, orang sudah, Pak Pendeta, aduh Pak Pendeta, kita kasih orang berdosa, menyingkir. Pak Pendeta datang, loh bagaimana? Mau bergaul dengan apa? Sarpa Pak Pendeta sebatang kara, aduh merada, tiada tamaan,
Semua takut bataman. Mereka orang berdosa, kita orang suci. Kita bergaul bukan dengan orang minum cap tikus, terus mari Bapak itu. Oh yo, mana DP seloki? Nah, selama ngoni, selama. Wah, so berapa? Oh, baru mulai. Oke, kalau gitu kita minta 5 seloki. Bukan untuk bersama-sama dengan masyarakat tambah bikin kacau, bukan. Makanya Tuhan Yesus selalu dikecam oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Tuhan Yesus paling suka duduk dengan orang berdosa, dengan pemungut cukai. Hah? Nah, saudara, mari. Jadi inilah yang perlu kita memahami. Berikut kita lihat bahwa hal-hal seperti ini. Aduh, ini apa ini? Ada beberapa ayat yang saya harus kemukakan untuk kita baca karena mungkin membingungkan. Karena sepertinya kontradiksi, padahal tidak. Kita baca dulu ini sama-sama. 1 Korintus 7:23. Di layar saja supaya cepat. Oke, 2, 3. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Bisa saudara aminkan? Tidak boleh jadi hamba manusia. Mau jadi hamba manusia? Tidak mau. Tak pertahankan ya. Jangan saya baca sebentar ayat saudara mundur. Mau jadi hamba manusia? Belum baca ayat, ragu-ragu. Ya, oke. Saya telah baca ayat yang satu ini lebih mantap lagi. Ya, Galatia 1 ayat 10. Baca sama-sama. 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Hebat, ha? Jadi kita bukan hamba manusia. Kita adalah hamba Kristus. Ini yang sering ditanamkan kepada para pendeta. Kita bukan hamba manusia. Kita hamba Kristus. Jangan mau jadi hamba manusia. Sekarang kita baca 1 Korintus 9 ayat 19. 2, 3. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagaimana? Mau jadi hamba manusia? Loh, nah itu tidak bisa dia pertahankan. Tadi dia bilang tidak mau jadi hamba manusia, cuma hamba Kristus. Sekarang Paulus orang yang sama bicara lagi. Ini apa nih Paulus? Tadi dia bilang tidak mau jadi hamba manusia. Sekarang dia bilang aku menghambakan diriku kepada semua orang. Bayangkan semua orang satu-satu. Terus bagaimana nih? Mau jadi hamba manusia? Bukan cuma hamba manusia, hamba semua orang. Dari apa yang kita baca, bukan Alkitab membingungkan kita. Bukan Paulus pagi bicara lain, sore bicara lain, dengan segala pengajaran yang membingungkan, bukan. Tapi semua pada konteksnya. Contoh yang saya berikan tadi, saya lakukan dari ayat ini. Menjadi hamba dari semua orang. Untuk memenangkan mereka. Untuk menjalin relationship. Menjalin hubungan. Tapi bukan berarti melanggar ketetapan-ketetapan. Kita harus dapat membedakan. Mana sungkanisme. Mana prinsip iman yang tidak boleh digugat dan tidak boleh ditawar-menawar. Makanya sering saya katakan, kalau orang mengeritik saya tahu saya manusia pasti banyak kekurangan. Kalau orang korek soal pribadi,
Saya maklumi, karena saya tahu saya manusia banyak kekurangan. Tapi jangan coba-coba ganggu pekerjaan Tuhan. Saya akan hadapi apapun. Ini maksudnya ini ayat ini. Jadi kita harus bisa bedakan. Karena orang percaya, khususnya kita yang di timur ini, seringkali faktor sungkanisme kita. Orang Chinese bilang puhoisenya itu terlalu kuat. Jadi untuk menyatakan ketegasan iman kadang kalah dengan puhoise. Kalah dengan faktor sungkanisme. Ini yang tidak boleh, saudara. Ini ayatnya. Membangun relationship supaya jiwa itu bisa ditangkap, dimenangkan. Kita menghambakan diri kepada, dalam arti kata, kita tidak bawa ke pendetaan kita adalah, tapi kita adalah sesama saudara. Kita sebagai pelayan Tuhan juga sesama saudara. Tidak membawa jabatan kita. Tetapi untuk sesuatu prinsip iman, tidak ada tawar-menawar. Kami tidak melakukan untuk memperkenankan hati orang selain memperkenankan hati manusia, Tuhan. Kalau kami memperkenankan hati manusia, kami bukanlah hamba Kristus. Ini yang perlu kita tahu. Sehingga kita tahu mana bahagian ini. Mana faktor sungkan, mana faktor iman. Ini maksud Paulus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Sesudah ini jelas, maka kita akan menemukan kebenaran lebih lanjut. Seorang hamba Tuhan, kita, setiap pribadi yang mau siap sedia harus memiliki visi dalam pelayanan. Memiliki tujuan yang jelas karena tahu kehendak Tuannya dan melakukan kehendak Tuannya, bukan kehendaknya sendiri. Dia tahu Tuannya satu saat akan datang. Dia tahu jelas. Dan dia sudah tahu jelas apa yang ditugaskan oleh Tuannya. Menunggu Tuannya datang, dan sambil menunggu Tuannya datang, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan di dalam dia menunggu ini. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, ia tetap mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Tuhan menghendaki kita punya visi yang jelas. Di dalam kita menjalani pelayanan kita, itu sebabnya diberikan petunjuk, diberikan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan di gereja ini, kita lakukan. Dan kita tidak mau melakukan apa yang tidak disuruh kita lakukan. Berikut, kita lihat lebih lanjut. Tidak mempergunakan waktu untuk hal yang sia-sia, melainkan terus kreatif dan inovatif. Ada sempat baca tadi, saya tidak usah ulangi. Ketika hamba yang jahat, ada juga yang jahat kan? Ketika hamba yang jahat itu menunggu-nunggu tuannya belum juga datang, maka apa yang dia lakukan? Ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki. Bukan cuma laki-laki dia pukul. Apa yang kita baca? Perempuan juga dia pukul. Kemudian apa lagi dia lakukan? Ia mulai makan, minum, dan mabuk. Orang yang tidak punya visi di dalam pelayanannya, bahkan juga di dalam hidupnya, tidak jelas tujuannya apa, pasti dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Dia cuma tahu, aduh banyak sekali kesempatan ini, masih lama nih Tuhan datang, kapan? Tidak tahu.
Maka yang dia lakukan, waktunya dia isi dengan hal yang sia-sia. Waktunya dia pakai untuk bertikai, berkelahi, saling memukul. Waktunya dia pakai untuk bersenang-senang, makan minum dan mabuk. Jadi seharusnya yang dia lakukan, waktu yang banyak tersedia dalam penantian ini, seharusnya dia kreatif dan inovatif. Ada banyak hal-hal baru. Ada banyak kreasi-kreasi yang dia bisa lakukan. Sederhana, kalau saya mau sederhanakan itu seperti ini. Ketika kita menemukan diri kita ada kekurangan ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini, itulah yang dulu kita lakukan. Termasuk sebelum diri kita ketika kita temukan ada banyak kekurangan, diri kita ini kita harus upgrade. Baru bisa meningkatkan daya kreativitas. Kita tahu mindset kita tidak benar, harus dirubah. Kita tahu pengetahuan kita kurang, harus ditambah. Kita tahu ini begini seperti ini dirubah, ini yang barulah. Kalau ini ada pemulihan, ini ada perbaikan di dalam diri kita, ada mengupgrade diri. Pasti keluar wawasannya jadi bertambah, segalanya jadi luar biasa, dan dia akan berkreasi, menghasilkan sesuatu kreasi-kreasi sehingga tidak jenuh di dalam pelayanan. Saudara tahu, bahaya yang paling, bagaimana saya mau kalimatkan? Salah satu hal yang paling berbahaya di dalam kehidupan kita termasuk pelayanan, ketika kita mulai menikmati hasilnya. Saudara tahu? Apa yang dilakukan oleh hamba-hamba kubakala itu? Makan minum. Makan minum bakalai. Ini yang sering terjadi. Gereja juga dilanda seperti itu. Makan, minum, mabok, bakalai. Ini. Pelayanan juga akan dilanda itu. Makan, minum, mabok, bakalai. Dan seringkali tidak disadari. Kenapa terjadi ini? Padahal sederhana. Ketika hasil mulai dinikmati. Tidak bolehkah menikmati hasil? Orang yang berlelah, dia punya hak menikmati hasilnya. Tetapi iblis selalu mengincar bagaimana mendatangkan celaka bagi orang-orang ini. Makan, minum, mabuk, berkelahi. Ini makan minum kita harus tahu bahwa ini satu istilah yang sangat tidak bagus. Karena setiap hari orang kita makan, kalau cuma dikatakan makan dan minum, makan, ya wajar saja, tiap hari orang makan. Tapi kalau sudah makan minum mabok, ini sudah tidak wajar. Berapa banyak orang yang menikmati hasil pelayanannya, kemudian jadi mabok. Mabok dengan hasil, kemudian juga mabok dengan kekuasaan, karena posisi sudah sebagian baik, mabok dalam banyak hal. Dan ketika semua lagi mabok, berarti orang mabok sehingga sadar kan? Saya tidak baku tahu, bakalai. Tadi baku teman baik, sekarang kenapa? Kenapa bisa bakalai? Karena saya nggak sadar, dia selalu lupa itu persahabatan, dia selalu lupa siapa dirinya, dia selalu lupa semua. Kita tidak membahas gereja A, gereja B, tetapi ini terjadi secara umum di mana-mana. Bahkan di dalam diri kita sendiri, di dalam keluarga kita sendiri, bisa seperti itu. Waktu susah sengsara, ada mesbah keluarga, berdoa rame-rame satu, sekeluarga, papa, mama, anak, cucu, opa, oma, begitu Tuhan jawab dan berkati, dan sedang semua menikmati, so jadi hal. Di satu pihak, kejenuhan datang. Kenapa bisa kejenuhan datang?
Waktu penantian ini karena tidak ada visi, jadi tidak tahu apa yang mau dilakukan, jadi jenuh di dalam pelayanan. Kita jadi jenuh. Nah ini bahaya. Padahal dia bisa berkreasi. Dia bisa berinovasi, tetapi tidak bisa. Itu sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada kreasi, tidak ada inovasi. Maka yang dilakukan ada rutinitas. Hari Senin acara Komsel Remaja dan Pemuda. Hari Selasa pelayan altar. Hari Rabu Komsel Dewasa. Hari Kamis Remaja. Hari Jumat kaum wanita. Bukan saya yang jawab. Hari Sabtu malamnya masih ada doa malam. Hari Sabtu kaum muda. Hari Minggu kita bertemu lagi dalam. Salahkah kegiatan-kegiatan ini? Tidak salah. Subuh, doa subuh. Setiap buka pintu gereja, ketemu ini oma yang paling setia. Tapi setiap kali buka, selalu ini oma. Setiap kali ini buka, oma lagi. Setiap kali buka, oma lagi, mana yang lain? Bukan. Lama-lama jenuh juga dengan ini oma. Padahal setia kasihan. Kenapa? Jadilah nyanyian TK. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu hari kebaktian. Mari kita renungkan, saudara. Sudah nikmati, jadi sudah cukup. Nggak usah berkreasi, sudah cukup. So buntu. Padahal belum buntu. Apa yang terjadi? Lukas 12 ayat 45. Ada di ayat tadi yang kita sudah baca, tapi perlu kita baca. Ini yang dia lakukan. Memukul hamba laki-laki, hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk. Tetapi mereka yang lain tidak melakukan seperti itu. Apa yang terjadi dalam ayat berikutnya yang kita lihat? Orang yang siap sedia adalah pribadi-pribadi yang memiliki konsistensi pelayanan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tahu itulah salah satu cara Tuhan mengangkat dirinya dan membuatnya berhasil. Kita bisa temukan ayat itu di dalam pasal 12 tadi, 43, 44. Kita baca sama-sama. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Berarti apa? Berarti apa? Kepala. Pengawas dari segala miliknya. Kepala. Jadi jangan cuma mimpi jadi kepala. Tapi kita harus melakukan tugas. Dengan kita berkreasi, dengan kita inovasi, sebagai seorang yang memiliki inovatif, maka kita terus berkembang, bertumbuh, berkembang terus. Dan itu semua berarti semakin banyak yang kita hasilkan dan kita akan dibawa juga diangkat seperti itu, mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Apakah kerjanya? Melakukan tugasnya. Baik. Berarti orang ini apa? Memiliki kinerja yang cemerlang. Jawab Tuhan. Perhatikan dengan baik, kita baca.
Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Siapakah pengurus? Manajer. Berarti mempunyai kemampuan memanage. Bukan cuma itu, setia dan bijaksana. Punya kinerja yang cemerlang. Bijaksana, setia, itu yang membawa kita terangkat, naik, dan menjadi kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus memeteraikan di dalam hati kami. Roh Kudus memampukan kami melakukannya. Supaya kami dapat menyadari setiap saat kami boleh siap sedia menerima tugas dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam acara penamatan dan pengutusan Sekolah Pelayanan Palu Angkatan ke-9. Pembacaan ikrar Sekolah Pelayanan Palu. Kepada siswa-siswi Sekolah Pelayanan Palu dipersilakan. Shalom. Yang terhormat tim pengembalaan GPPS Jemaat Palu, yang terhormat Ketua Sekolah Pelayanan Palu, yang terhormat Dewan Pengurus Sekolah Pelayanan Palu, yang terhormat para staf pengajar Sekolah Pelayanan Palu, dan yang kami kasihi seluruh jemaat GPPS Palu. Kami bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kami dapat menyelesaikan masa pendidikan kami di Sekolah Pelayanan Palu. Di Sekolah Pelayanan Palu, selain materi pelajaran yang kami dapati, kami juga dibentuk dalam hal karakter dan motivasi kami yang benar sebagai hamba Kristus. Dan kami tahu semuanya terlaksana
oleh karena pemeliharaan Tuhan dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tak lupa juga kami mau mengucapkan banyak terima kasih kepada semua jemaat di GPPS Palu yang telah menjadi alat Tuhan yang selalu mendukung kami baik dalam dukungan moral maupun dukungan material. Kiranya Tuhan yang akan membalas segala apa yang sudah jemaat lakukan bagi kami. Akhir kata, masa belajar kami telah berakhir. Tapi kami tahu ini adalah awal bagi kami untuk memulai pelayanan kami di ladang Tuhan. Untuk itu, kami mohon tetap dukunglah kami di dalam doa, agar kami tetap setia, berjaga-jaga, dan terus bekerja hingga Maranatha Tuhan datang. Shalom. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau berawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu.
sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Tuhanku, segenap hidupku ku serahkan, ku siap. Aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Aku siap, Tuhanku, segenap hidupku ku serahkan. Kita akan dukung dalam doa. Kami mengundang pengembalaan untuk bersama-sama mendoakan. Aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Mari angkat tangan ke depan dan kita sama-sama dukung di dalam doa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang telah mendedikasikan hidupnya, menyerahkan sepenuhnya kepadamu untuk melayani Engkau dengan segenap hidup dan milik mereka. Kiranya Tuhan Roh Kudus memberikan kemampuan, kekuatan, hikmat, akal budi, bijaksana, ketekunan dan kesetiaan di dalam menggumuli pelayanan mereka. Dengan kekuatan daripada Roh Kudus mereka boleh melakukan semuanya itu. Kami mohon pembelaan-Mu atas mereka daripada segala ronrongan kuasa sejahat iblis, apapun bentuknya, dari manapun datangnya, yang mau menggagalkan mereka mencapai segala rancangan Allah yang ditetapkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya kuasa darah Tuhan Yesus. Dan biarlah pertolongan Tuhan turun atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengutus akan hamba-hamba-Mu ini ke ladang pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengutus akan hamba-Mu ini ke ladang pelayanan dimanapun yang Tuhan tempatkan. Kiranya karunia-karunia Roh Kudus melengkapi pelayanan mereka. Amen. Turun atas mereka. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang telah mengambil bahagian di dalam mendukung sekolah ini. Pakai mereka semuanya. Setiap jemaat Tuhan yang berdoa, setiap donatur yang selalu mendukung di dalam finansial, baik secara tetap maupun secara Tuhan saat-saat tertentu, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Pakailah
sekolah ini bagi kemuliaan nama-Mu, untuk menjawab segala kebutuhan tenaga pelayan Tuhan, pekerja-pekerja yang siap diutus. Malam ini juga Tuhan bekerja dalam setiap hati jemaat Tuhan, secara khusus bagi pemuda-pemudi yang sudah menyaksikan tayangan maupun juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya mereka juga boleh meresponi panggilan Tuhan, untuk menyerahkan hidup mereka menjadi hamba Allah sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Penyerahan sertifikat kepada siswa-siswi Sekolah Pelayanan Palu tingkat 3 angkatan ke-9. Aholiap Mojompi, asal GPPS Jemaat Palu. Devinta Lovisa Sangkalia, GPPS Jemaat Palu. Penyerahan sertifikat akan diberikan oleh Ketua Sekolah Pelayanan Palu, Pendeta Lea Novitasari STHMA. Dipersilakan. Dipersilakan kembali ke tempat. Kita akan menyaksikan tayangan dari Sekolah Pelayanan Palu. Mendidik dan mempersiapkan hamba Tuhan yang melayani berdasarkan kebenaran bagi dia, pemimpin rohani yang rohani. Visi: mendidik dan mempersiapkan para murid menjadi hamba Tuhan yang melayani berdasarkan kebenaran Alkitab, bukan memberitakan tradisi atau ajaran gereja, melainkan Injil Yesus Kristus. Roma 15 ayat 18 sampai 19. 2. Mendidik dan mempersiapkan tenaga-tenaga pelayan Tuhan berfungsi sesuai karunia pelayanan yang ditetapkan oleh Roh Kudus. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. 3. Mendidik dan mempersiapkan para murid menjadi pelayan rohani, pemimpin rohani yang rohani, tidak melayani untuk kepentingan pribadi, tidak mencari kepujian manusia, melainkan dengan kuat kuasa Roh Kudus bagi kemuliaan Allah. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Sasaran: 1. Dimotivasi dan melatih para murid untuk memberitakan Injil. 2. Mengarahkan pelayanan para murid sesuai dengan karunia yang ditetapkan oleh Roh Kudus. 3. Menjadi utusan Injil yang menjangkau masyarakat pedalaman khususnya dan masyarakat perkotaan pada umumnya, di Indonesia maupun di luar negeri. 4. Melengkapi para murid dengan berbagai keterampilan sebagai penunjang pelayanan. 5. Pemulihan bagi tubuh Kristus. Shalom, saya pendeta muda Stefan, membalangkan jemaat di BPS Jemaat Togoyo. Tadi saya diutus oleh pengurus daerah dan kekunjungan ini ke Desa Tulubero, Tuwana, Kecamatan Bumbu Utara, Kabupaten Morowali. Di sini saya bersama PDG banyak semua jiwa yang bertobat di Yesus dibaptis dan berikan hidup berjemaat. Banyak yang tua di desa ini, dan jika saudara terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, jadi
Selain misi mengembalakan jemaat, kami mendaftarkan saudara Sekolah Pelayanan Palu, Jalan Sulawesi nomor 16, Palu. Jangan berlambat-lambat, ikuti panggilan Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Saya Pendeta Mudari Kisori. Saya alumni Sekolah Pelayanan Palu 2005. Sekarang saya mengembala di gereja BPS NTH. Saudara-saudara yang merasa terpanggil untuk masuk untuk melayani Tuhan UTAI, mari segera daftarkan diri di Sekolah Pelayanan Palu di Jalan Sulawesi. Shalom, nama saya Devita, asal dari GP Jemaat Palu. Saya adalah siswi Sekolah Pelayanan Palu Angkatan 9. Saya terpanggil menjadi hamba Tuhan full-time di awal tahun 2009 dan saya meresponnya. Dan saya memilih Sekolah Pelayanan Palu. Di Sekolah Pelayanan Palu adalah sekolah yang mendidik setiap hamba Tuhan full-time secara alkitabiah dan berkarakter Kristus. Mari, jika saudara terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan full-time, daftarkan diri Anda segera dan mari menjadi berkat pekerjaan. Shalom, nama saya Tewi, asal dari BPS Jakarta. Saya masuk Sekolah Pelayanan Palu pada tahun 2009. Di Sekolah Pelayanan Palu, saya mendapatkan banyak hal, di mana dalam pembentukan saya menjadi hamba Tuhan full-time. Di antara karakter saya dibentuk, bahkan penyajian materi perkuliahan yang praktis yang sangat menolong saya dalam pelayanan. Bagi saudara-saudara yang bertahan dari hamba Tuhan full-time, mari segera daftarkan diri saudara di Sekolah Pelayanan Palu. Tuhan Yesus memberkati. Saya Yelisa Bansore, alumni Sekolah Pelayanan Palu, angkatan tahun 2002. Menanggapi pelayanan panggilan Tuhan untuk melayani secara full-time, saya masuk pendidikan Sekolah Pelayanan Palu. Mengapa saya memilih Sekolah Pelayanan Palu? Praktis, mendalam, berwawasan, terampil, penempaan mental yang kuat, iman yang bertumbuh, itulah yang saya dapatkan. Anda punya panggilan yang dari Tuhan? Yakin? Tinggal melangkah, menyerahkan diri. Sekolah Pelayanan Palu terbuka untuk Anda. Saya Iwan Marano, asal dari PES Manokwari, Papua. Yang luar biasa yang saya alami dalam hidup pribadi saya selama saya mengikuti pendidikan, yaitu antara lain pembentukan karakter. Sebenarnya pembentukan karakter sangat susah bagi saya, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan membuat dalam hidup saya sehingga saya bisa jalani semua pembentukan karakter yang diberikan selama ini kepada saya, bimbingan yang selama ini saya terima, saya berjalan dengan baik. Yang berikut materi-materi atau berkat yang saya dapat dari Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya, yaitu tentang bagaimana pengenalan akan kebenaran firman Tuhan, bagaimana pengenalan akan Roh Kudus, itu sangat luar biasa, dan saya bersyukur karena itu akan membantu saya dan sangat luar biasa membantu saya ketika saya kembali ke Papua untuk menjalankan melayani Tuhan di sana. Jangan sudah pernah takut. Sekarang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan secara full-time. Di sini saudara akan mendapatkan yang luar biasa. Dari dalam pimpinan rohani, rohani dan kebutuhan karakter sehingga saudara akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa dan dipakai oleh Tuhan secara dahsyat di dalam pelayanan ketika saudara selesai dan sudah terjun dan berada di lapangan. Bagi Anda yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan full-time, mari segera daftarkan diri saudara ke Sekolah Pelayanan Palu. Sekolah Pelayanan Palu mendidik dan mempersiapkan hamba Tuhan
yang melayani berdasarkan kebenaran Alkitabiah, pemimpin rohani yang rohani. Siapakah yang akan kudus dan siapakah yang akan berhibur? Ini aku, utuslah. Baik, puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat anugerah dan kasih karunia-Mu yang luar biasa yang bisa kami rasakan hingga malam hari ini. Terima kasih Bapa, Tuhan, malam hari ini kami akan memberikan persembahan, biarlah kami memberi dari hati yang mengasihi Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, Engkau memberkati dan Engkau mengembalikan berkali lipat ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sementara persembahan dijalankan, untuk minggu ini ada ekstra kolekte untuk pengutusan siswa-siswi Sekolah Pelayanan Palu, dan sama-sama kita lihat kegiatan selama sepekan. Kepada Bapak dan Ibu disilakan kembali ke tempat. Penyerahan bingkisan dari Sekolah Pelayanan Palu kepada para donatur tetap Sekolah Pelayanan Palu. Kepada Bapak Ibu Saudara yang disebutkan nama-namanya disilakan maju ke depan. Saudari Ana Mahajido, keluarga David Chandra, Ibu Diah Agustiningsih MPD, keluarga Edi Hosan, keluarga Edi Yunus, keluarga Hanja Yohanes, keluarga Jemi Yones, keluarga John Limbunan, Saudari Mariani Belo, Ibu Reni Koureng, Ibu Yuli Limbunan, Bapak Yunus Samidin, Saudari Yulia Taka Senserang, dipersilakan. Kepada Bapak, Ibu, Saudara, silakan kembali ke tempat. Demikian acara penamatan dan pengutusan Sekolah Pelayanan Palu Angkatan ke-9. Kami mengundang segenap jemaat untuk
adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.